Shalom teman-teman GoStudent, apa kabar semuanya? Balik lagi di GoStudent Online Sharing. Nah teman-teman, hari ini gue pengen sharing tentang fruitful teman-teman. Nah teman-teman, sebelumnya dulu kita pernah belajar tentang yang namanya benih. Nah setiap benih yang ada dalam kita tuh harusnya bertumbuh dan berbuah. Tapi permasalahannya dalam diri gue akhir-akhir ini gue lagi ngalamin yang namanya stuck. Nah boro-boro berbuah, bertumbuh pun tidak gitu. Nah ini menarik banget pengalaman gue. Tuhan bikin dulu gue, cara Tuhan manggil gue balik lagi sama, biar gue balik lagi sama Tuhan itu keren banget. Jadi gue nemuin satu ayat di Instagram. Ayatnya bikin dulu gue banget, ini keren. Ya, ayatnya dari Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ditetapkan untuk berbuah. Wow, keren. Ya, tapi pada pas gue baca ya, waktu pas momen gue baca, gue bingung gitu. Gimana cara gue berbuah? Buah apa yang harus gue hasilkan di saat gue lagi stuck? Itu gue bingung. Ya makanya akhirnya gue baca lagi dari ayat-ayat sebelumnya dan gue nemuin jawabannya. Gimana caranya kita berbuah? Ya, yang pertama, kita sebelum kita berbuah pastiin dulu kita terkoneksi enggak sama sumbernya, itu Tuhan Yesus. Yaitu ada di 1 Yohanes 15 ayat 1. Di bawah judul pokok anggur yang benar. Ya. Ayat yang ke-1, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Oke, stop dulu situ. Nah, teman-teman, kita harus pastiin dulu kita terkoneksi benar-benar sama Tuhan, baru kita bisa bertumbuh. Nah, jangan salah sumber, cuma Tuhan Yesus. Ya. Nah, caranya ngecek bener nggak sih kita terkoneksi sepenuhnya sama Tuhan? Karena kadang-kadang gue merasa iya gue terkoneksi tapi gue tetap kering gitu. Ya, cara ceknya gini. Coba lihat deh. Akhir-akhir ini dalam seminggu ke belakang ya, apakah gaya hidup lo condong ke arah Tuhan atau keinginan diri lo sendiri gitu. Nah, itu lo bisa lihat apakah lo terkoneksi sepenuhnya sama Tuhan atau enggak. Nah, itu yang pertama, pastiin kita terkoneksi sama Tuhan dan pastiin kita terkoneksi sepenuhnya, jangan setengah-setengah ya. Karena jangan sampai salah sumber, karena sangat mempengaruhi dasar hidup kita, teman-teman. Nah, oke. Ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong ya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, buat teman-teman yang udah terkoneksi sama Tuhan terus, nah pastiin kita bakal dibersihin tiap hari sama Tuhan. Lewat apa? Di ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Oke. Nah teman-teman, firman Tuhan yang ngebersihin kita. Ya, kalau gue nih ya, karena gue udah jatuh dalam dosa waktu itu, gue mikir kayak udahlah gampang, gue jatuh aja terus, nggak usah nggak usah sosokan baik-baik lagi gitu ya kan. Udah, dan itu pikiran yang kayak gitu yang harus dilawan. Pikiran-pikiran gitu harus dimurnikan oleh firman Tuhan. Nah, jadi teman-teman, firman Tuhan yang membuat hati kita jadi bersih lagi gitu. Dan kalau kita baca di Mazmur 119 ayat 9 sampai 11 ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Nah, berarti teman-teman, firman Tuhan yang membersihkan kita ya. Dan firman Tuhan yang sama juga yang ngejaga kita supaya kita tetap berada pada jalannya ya, tetap on track gitu, teman-teman. Ya. Nah, makanya penting banget kita terus setiap hari diperbaharui sama firman Tuhan. Ya. Karena iman kita berdasarkan apa yang Tuhan bilang gitu. Berdasarkan Alkitabiah, bukan dari apa kata pakar, bukan kata orang, apalagi dari kata hati kita. Ya.
Tapi iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, ya. Makanya itu kita harus baca firman Tuhan supaya kita tuh harus dikuasai sama firman Tuhan, tubuh kita, jiwa kita, roh kita, hati kita, pikiran kita, semuanya, ya. Terus perbarui sama firman Tuhan. Oke. Ya, next di Yohanes 15 ayat 4 5 ya, 4 sama 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Ini cukup jelas ayatnya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, temen kita di luar Tuhan kita nggak bisa apa-apa ya. Kayak tadi gue bilang, gue menjadi kering. Ya, akhirnya gue butuh Tuhan lagi, gue cari Tuhan. Tapi teman-teman, ketika gue bertekad mencari Tuhan, ya ternyata bertekad doang nggak cukup. Ya, kita harus mengandalkan Tuhan, dan yang terpenting adalah melekat sama Tuhan. Ya, dengan kita melekat, kita bisa menghasilkan apa ya? Artinya kita bisa apa ya? Menyerahkan diri kita sepenuhnya pada Tuhan dan gak ngandalin kekuatan kita. Kita hari ini bisa sama Tuhan pun itu karena Tuhan duluan yang mengasihi kita gitu. Oke guys, jadi yang pertama teman-teman, pastiin sumber kita berasal dari Tuhan dan kita terkoneksi sepenuhnya sama Tuhan. Yang kedua, biarkan firman Tuhan menguasai seluruh hati kita, jiwa kita dan pikiran kita. Yang ketiga, pastikan kita melekat sama Tuhan. Karena ketika kita melekat sama Tuhan, ya, dan kita bakal bisa berbuah dan buahnya bisa dirasain sama orang banyak dan orang bisa ngelihat buah yang dihasilkan oleh anak-anak Tuhan. Ya, mereka bisa ngerasain betapa sukacitanya buah-buah dari anak-anak Tuhan, betapa baiknya, betapa manisnya buah-buah dari anak-anak Tuhan, dan memberkati banyak orang. Thank you guys, ini pengalaman gue yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga kalian terberkati ya. Thank you guys. Jangan lupa nonton Go Student Online Sharing berikutnya ya. Sampai jumpa. God bless you.